Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian yang patut menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita baca postingan dari Arif KIAM, Sekjen Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan pusat. Yang terhormat Bapak Kapolri Listio Sigit. Kemudian di tag juga Humas Polri ya. Kenapa sahabat kami harus diborgol? Ada kejadian salah satu di antara sahabat Ansor Maluku dipukulin oleh oknum, kemudian diborgol seolah-olah sudah teroris atau gembong narkoba ya. Dipukulin katanya sampai tidak tersadarkan diri, kemudian diborgol. Nih, arogansi, satu kata yang pantas untuk oknum kepolisian, tidak hanya dibanting hingga tak sadarkan diri, namun diborgol layaknya penjahat. Padahal yang dilakukan Rizal Taufik Serang, kader Gerakan Pemuda Ansor Maluku, hanya mempertanyakan kenapa mobil lain boleh masuk, sedangkan yang dikendarainya tidak boleh kala itu di pelabuhan. Jadi ceritanya dia mau masuk pelabuhan, mobilnya sahabat Rizal ini di stop oleh polisi, kemudian dia tanya, Pak Pol, kenapa yang lain boleh masuk, sementara saya nggak boleh? Oke. Sahabat Rizal Taufik Serang adalah kader Gerakan Pemuda Ansor Maluku yang baru kembali dari acara Konferwil GP Ansor. GP Ansor di Maluku dan di seluruh Indonesia punya semangat dan sikap sama terhadap bangsa ini. Kami punya tanggung jawab sejarah untuk terus menjaga NKRI, bermitra membersamai kepolisian dalam banyak episode bangsa ini. Beberapa hari lagi bangsa ini akan merayakan Natal, di mana ribuan kader Banser membersamai Polri di Maluku dan seluruh Indonesia menjaga Natal, menjaga keamanan, rukun, dan damai Indonesia. Tentu kejadian yang menimpa sahabat Rizal melukai kami semua, melukai jutaan kader Banser di seluruh dunia atas arogansi oknum kepolisian. Kami Gerakan Pemuda Ansor Banser akan mengawal kasus ini hingga selesai, memastikan tidak terjadi lagi arogansi dan kesewenang-wenangan aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil dimanapun dan kepada siapapun. Terima kasih. Ya, saya baca di berita lain, rupanya 2 oknum anggota kepolisian ini sudah ditahan dan ditaruh di sel khusus. Ya, artinya Polri punya komitmen lah untuk betul-betul menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ini saya tidak mau menyoroti Polri, tetapi penting bagi kita, mari kita mencoba menghayati mengapa itu bisa terjadi. Bukannya setiap PNS atau pegawai apapun lah, anggota kepolisian apalagi TNI, pertama dites psikologi. Artinya kalau orang temperamen nggak mungkin lolos, kira-kira begitu ya. Kemudian kesejahteraannya sudah dijaga, sudah dijamin. Artinya kalau mereka hidup normal, gak mungkin dia punya hutang ya. Cukuplah untuk sekedar hidup ya. Kenapa kok mereka masih rawan marah? Ini penting menjadi perhatian kita semua agar aparat negara ya, khususnya para anggota kepolisian maupun TNI yang memiliki amanah untuk menjaga republik ini, apalagi pegang senjata. Kalau dikit-dikit marah ngamuk kan bahaya itu. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari psikologi anggota kita. Jangan-jangan mereka yang mudah marah itu adalah korban karena daftarnya dulu mahal. Ya, daftar masuknya mahal, tapi ini masih belum tentu praduka. Jangan-jangan aja. Jangan-jangan dia korban daftarnya terlalu mahal sehingga gajinya tidak nutup. Ya, daftar masuknya mahal. Ya, kalau dihitung-hitung nunggu puluhan tahun baru gajinya bisa nutup hutangnya. Sehingga apa? Banyak persoalan di dalam keluarganya yang membuat mereka harus melampiaskan banyak hal. Nah, ini penting menjadi perhatian ini. Bukan hanya soal kepolisian, politisi juga mau nyalek aja jadi DPR, kemudian mau jadi bupati, itu kan mahal itu. Akhirnya apa? Ketika ia menjabat dia harus balik modal. Makanya dari keputusasaan kita kadang-kadang kita sering mengatakan bahwa siapapun yang jadi pejabat di Indonesia pasti korupsi. Kenapa? Karena modalnya mahal. Malaikat sekalipun seandainya dikasih jabatan pasti langsung korupsi. Kenapa? Biayanya mahal. Ada salah seorang teman saya mengatakan,
untuk mendaftar menjadi seorang pejabat itu membutuhkan sampai puluhan miliar. Pejabat tinggi negara pastinya butuh biaya puluhan miliar. Sementara ya, dengan honor yang ada itu butuh sekitar 30 tahun baru bisa melunasi hutang itu. Maka ketika kondisinya seperti itu, akhirnya ya segala cara dilakukan. Kalau imannya tidak kuat, ada duit nganggur ya diembat. Nah, ini penting menjadi perhatian kita semua ya, terutama pemerintah. Mari kita perhatikan. Ya, tidak sedikit di antara anggota kita itu ya, yang seharusnya menjaga rakyat ya, menertibkan keamanan, meredam emosi rakyat yang mungkin nganggur, gak ada kerjaan sehingga dia mudah emosi. Harusnya mereka menjadi peredam, bukan sebaliknya ya. Malah mereka menjadi pelaku. Oke, kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Polri. Mereka melakukan tindakan tegas, diadili seadil-adilnya. Tetapi tentu bukan hanya soal itu kan kasuistik. Banyak persoalan-persoalan lain. Maka dari itu, kalau kita cek di media sosial, memang sudah banyak rekrutmen yang profesional ya kan. Sudah mulai muncul nih ya, revolusi di internal Polri khususnya. Rekrutmen gratis, misalnya kan, itu udah bagus. Artinya sudah mulai berbenah lah kira-kira. Ya. Ini harus terus dijaga. Jangan sampai nanti gara-gara harus mengeluarkan duit mahal, dia berpikirnya bukan mengabdi kepada negara, tapi bagaimana cara mengembalikan modal. Satu lagi yang paling ngeri, Pak. Mau masuk universitas, ini gimana? Untuk belajar aja harus berbayar mahal. Kalau nggak punya duit banyak, nggak bisa masuk kampus ternama. Nah, seandainya lulus dari situ langsung dijamin punya pekerjaan bagus, kan nggak masalah. Masalahnya lulus sama aja berkompetisi lagi. Ya. Mau kampus ternama, terkemuka, atau kampus terkenal, kampus dengan predikat terbaik, nomor sekian di dunia misalnya. Tapi kan lulus tidak ada jaminan jadi apa. Ya, banyak kok di antara orang-orang besar di Republik ini lulusan kampusnya kampus-kampus biasa aja, bukan kampus ternama. Nah, tolong ini diperhatikan. Mari kita sebagai bangsa Indonesia bermuhasabah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.